Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode yang akan datang, di mana di episode yang akan datang kita akan menyaksikan bagaimana nantinya Bastian yang akhirnya menembak Galang ya kawan-kawan. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana saat Galang sedang membawa senjata-senjata yang baru saja Galang beli. Ternyata di tengah malam ada razia polisi ya kawan-kawan. Galang yang melihat semua itu pun menghentikan rombongannya dan menunggu razia sampai selesai. Sementara itu, Bastian sudah bersiap-siap dengan anak buahnya untuk membajak semua senjata yang Galang miliki ya kawan-kawan, sehingga Bastian pun sudah standby untuk siap menyergap Galang dan juga anak buahnya. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu ternyata waktu sudah menunjukkan pagi hari ya kawan-kawan, di mana Bastian sudah mencegat Galang dan juga rombongannya. Saat itu Bastian dan juga anak buahnya sudah menyusun sebuah rencana untuk bisa membajak senjata-senjata tersebut. Ketika Galang dan juga rombongannya melewati mereka pun menembaki mobil Galang dan juga mobil box yang membawa senjata-senjata tersebut. Dua dari anak buah Bastian sempat menodongkan senapan ke arah Galang dan juga Jono dan memaksa mereka untuk turun, namun mereka malah justru hampir ditabrak. Oleh karena hal itu, rencana B pun berjalan, di mana Bastian akhirnya ikut menyergap mereka semua. Saat itu anak buah Galang sudah dilumpuhkan semua, tinggal Galang dan juga Jono. Namun Galang sempat melawan dan membuat Bastian pun kewalahan. Untung saja Bastian berhasil meraih pistolnya dan menodongkan ke arah Galang, sehingga pada saat itu Galang akhirnya ditaklukkan. Semua senjatanya dibawa pergi oleh Bastian Rahardian. Galang dan juga Jono diikat. Bahkan saat itu kunci mobil Galang pun dibuang oleh Bastian agar Galang tidak bisa menyusul Bastian. Namun tak lama setelah itu, anak buah Galang pun tiba di sana ya kawan-kawan, dengan menggunakan motor. Mereka menyelamatkan Galang dan juga Jono. Galang pun langsung bergegas berlari menuju ke arah mobilnya. Namun Galang tidak ingat jika kunci mobil sudah dibuang oleh Bastian Rahardian. Setelah menyadari bahwa kuncinya itu sudah dibuang, Galang akhirnya meminjam motor dari anak buahnya. Galang ingin mengejar Bastian dan juga komplotannya. Galang mengatakan jika kali ini dirinya tidak akan mengampuni nyawa Bastian. Itu berarti menandakan bahwa Galang akan menghabisi Bastian hari itu juga. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman
menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Namun Galang hanya sendiri, sedangkan Bastian bersama dengan para komplotannya ya kawan-kawan. Tentunya bukanlah hal mudah bagi Galang untuk mengalahkan Bastian yang sedang bersama dengan komplotannya ya kawan-kawan. Saat itu terjadilah perkelahian antara Bastian dan juga Galang. Bastian sempat terkapar ya kawan-kawan karena faktor usia. Galang sempat mendominasi, namun pada akhirnya Bastian berhasil untuk menembak Galang ya kawan-kawan. Ya, salah satu anak buah Bastian yang tidak mau terjadi sesuatu yang buruk kepada Bastian, tanpa berpikir panjang langsung menarik pelatuk pistolnya dan menembak ke arah Galang. Galang pun tersungkur tak berdaya ya kawan-kawan. Saat itu Bastian pun tertawa sangat senang karena pada akhirnya dirinya bisa mengalahkan Galang. Ini tentunya untuk yang kedua kalinya Galang mengalami kasus penembakan. Yang pertama oleh Bastian Rahardian saat insiden ledakan kapal di Banyuwangi dan Galang masih selamat. Dan kali ini anak buah Bastian yang melakukan semua itu. Darah pun bercucuran ya kawan-kawan dari kepala dan juga dari dada Galang. Saat itu Galang benar-benar sudah diambang kematian. Bastian dan juga anak buahnya memilih untuk pergi meninggalkan Galang karena mereka tidak mau jika aksi mereka tercium oleh pihak kepolisian ya kawan-kawan. Oleh karena hal itu mereka bergegas tanpa memastikan bahwa Galang telah mati. Dan mungkin setelah ini ada seseorang yang akan menyelamatkan Galang dan merawat Galang hingga Galang sembuh lagi. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, pertempuran antara Bastian dan juga Lian memang bukan kaleng-kaleng ya kawan-kawan. Mereka melibatkan senjata api yang tentunya sangat membahayakan. Nah, kira-kira kali ini apakah Galang benar-benar bisa selamat atau ini adalah akhir dari hidup Galang, di mana Galang harus menerima kekalahannya di hadapan Bastian Rahardian. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.